kita akan membaca dan mentadabburi surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya adalah 61 sampai 65. 61 sampai 65. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat tersebut dan mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Saleh, untuk membimbing kita, untuk memandu kita membacakan ayat-ayat tersebut. Kepada Ustadz Safei dipersilakan dengan segala hormat. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ما ترك عليها من ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا لا يستأخرون ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أنهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء أحيا به إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله آله آله الأطهار على على رسول الله آله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang telah membantu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat tersebut menjadi wasilah bagi beliau untuk selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Amin, 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 amin. Begitu juga Bapak Ibu yang telah ikut membaca Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, semoga juga mengangkat derajat kita di sisinya nanti. Amin. Kita teruskan surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl secara bahasa artinya lebah. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 128 ayat, jadi 128 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-65, mari kita ulangi dari ayat yang ke-60.
Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minu bil akhirati mathalus sawi. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, maka mereka memiliki sifat buruk. Walillahil mathalul a'la, sementara Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Jadi semua sifat baik ada pada Allah, sedangkan sifat buruk hanya pada manusia. Tidak bisa sifat buruk dialamatkan kepada Allah. Kata al-ala di sini bermakna bahwa puncak dari segala kebaikan. Saya cinta, maka Allah lah yang paling mencintai. Memaafkan, Allah lah yang paling memaafkan. Pokoknya dia adalah yang paling tinggi, al-a'la. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekarang kita masuk kepada ayat baru. Coba kita perhatikan video ini. Seandainya di bumi ini tidak akan ada air atau tidak ada air, maka yang kita saksikan adalah bumi seperti ini. Hanya berbentuk padang pasir kalau ada pasirnya. Yang tidak ada pasirnya mungkin adalah batu-batuan yang keras, gunung-gunung yang tinggi, yang semuanya adalah kekeringan. Maka Allah SWT berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim, seandainya Allah mengazab manusia, yu'akhid itu mengazab, menghukum manusia, bizulmihim dengan atau disebabkan oleh kezaliman mereka sendiri. Jadi ingat, kalau kita dapat hukuman itu karena kezaliman kita, bukan karena Allah mau menghukum kita, tapi karena bizulmihim. Kalau Allah menghukum manusia, mataraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini kecuali tidak ada tersisa ya dari hewan-hewan melata di muka bumi ini. Apa sebabnya? Kalau Allah menghukum kita sederhana, misalnya menghentikan hujan. Maka begitu Allah menghentikan hujan, maka otomatis tidak ada rerumputan. Tidak ada rerumputan, ya hewan-hewan tidak bisa hidup. Memang ada hewan yang tidak makan rumput, tetapi makan dari hewan yang memakan rumput. Contohnya misalnya harimau memakan misalnya pelanduk. Pelanduk makan rumput. Jadi kalau pelanduknya tidak ada, ya harimaunya tidak bisa hidup juga. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah memberikan tangguh kepada manusia supaya manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk merenungkan, memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah kezaliman. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi ditunda sampai waktu, bukan waktu yang tidak terbatas, tapi musamma, ada ditentukan. Faidza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah tiba, baik ajal dalam pengertian kematian ataupun ajal dalam pengertian kiamat, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak mungkin waktu masa itu akan diundurkan, ditunda. Wala yastaqdimun, dan tidak mungkin mereka juga didahulukan. Artinya tepat, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Jadi kalau sudah saatnya tiba, ya tiba begitu saja tanpa ada kompromi dengan kita. Jadi ini adalah ayat yang berkenaan dengan bahwa Allah memberikan tangguh kepada kita sebetulnya bukan untuk selamanya, tapi ila ajali musamma, hanya sampai waktu tertentu saja, untuk memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki diri, menyadari kesalahan-kesalahan di sini. Ayat-ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Kita lihat misalnya dalam surat 35, surat Fatir ayat 45. Ini ayatnya mirip. Allah berfirman, "Wala yu'akhizullahu an-nasa", seandainya Allah menghukum manusia, bima kasabu, karena perbuatan mereka. Kalau tadi kan karena kezaliman, perbuatan buruk tentunya. Ma taraka ala zahriha, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Minda batin, hewan-hewan melata. Jadi tidak ada yang tersisa lagi. Kenapa? Karena kalau diberikan kekeringan, maka tentu tidak bisa hidup juga semuanya. Walakin, akan tetapi, yuakhiruhum ila ajalin musamma, Allah menangguhkan
azab itu sampai waktu yang telah ditentukan. Faidza jaa ajaluhum, apabila ajalnya, ajal di sini artinya waktunya, masanya sudah tiba, fa inna Allah, sungguhnya Allah, karena adalah bi ibadi, terhadap hambanya, basira, maha melihat. Artinya kalau majalnya sudah tiba, maka Allah tahu. Kata-kata basira di sini, Allah melihat siapa yang pantas dihukum, siapa yang tidak pantas dihukum. Jadi di sini kita lihat kata basira sebetulnya nama lain daripada Allah itu maha adil. Seperti kasusnya misalnya Nabi Nuh, paling bagus diambil Nabi Nuh. Ketika datang banjir bah, maka banjir bah itu hanya menenggelamkan orang yang selama ini tidak beriman kepada Nabi Nuh. Orang-orang beriman kepada Nabi Nuh, walaupun itu tidak ada hubungan darah dengan Nabi Nuh, selamat. Walaupun itu ada hubungan darah dengan Nabi Nuh, seperti istrinya dan anaknya, tetapi karena tidak beriman juga tenggelam. Nah, itulah keadilan. Justru tidak adil kalau diselamatkan padahal tidak baik hanya karena anaknya atau istrinya Nabi. Tidak adil namanya. Dan ditenggelamkan walaupun dia baik hanya karena mereka tidak punya hubungan darah dengan Nabi. Nah, itu tidak adil namanya. Jadi kata-kata basira di sini adalah keadilan Tuhan. Ya. Surat Yunus. Qul, katakanlah Muhammad. Ini kulnya kepada Nabi Muhammad. Surat Yunus, surat 10, ayat 29. Katakan Muhammad, la amliku li nafsin darra. La amliku, saya tidak memiliki, li nafsi, untuk diriku, darra. Maksudnya, saya tidak kuasa untuk menolak mudarat. Wala naf'a, dan juga tidak kuasa memberikan manfaat. Jadi la amliku, saya tidak memiliki kuasa. Saya tidak punya kemampuan untuk menolakkan mudarat dan memberikan manfaat kepada diriku. Illa, kecuali masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Artinya apa? Bahwa Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan untuk menghindari mudarat dan mendapatkan manfaat. Itulah kehendak Allah yang tertera di dalam fitrah kita, yang tertera ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berpikir, kebebasan berkehendak manusia. Ya, kebebasan berkehendak manusia yaitu bahwa manusia bisa memilih mudaratnya sendiri, bisa memiliki manfaatnya sendiri, selama itu masih berkenaan dengan kehendak Allah. Contohnya misalnya kita tidak bisa menghilangkan diri kita, karena itu tidak ada hukumnya. Tapi orang bisa membunuh dirinya sendiri, tapi untuk menghilangkan, menguap seperti udara tidak mungkin. Ya. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, ajal, ada ajalnya, ada masanya, ada periodnya. Jadi likulli ummatin, pada tiap umat ada ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu sudah datang, idza jaa ajaluhum, fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda sesedikit apapun. Saatan, walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat, tidak bisa didahulukan. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang disebut dengan ajal itu adalah perhitungan matematis dari Tuhan. Presisi. Karena tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipercepatkan. Pokoknya kalau ajal, masa itu sudah tiba, maka fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ini ayat berlaku bagi kita semuanya berkenaan dengan kematian kita. Jadi kita nanti kalau sudah saatnya tiba, maka tidak ada yang bisa menunda dan tidak ada yang bisa mempercepatnya. Kita semuanya akan ada pada masa seperti ini. Maka oleh sebab itulah dalam kehidupan kita ini, ada orang yang kelihatannya masih sehat, masih muda, meninggal dunia. Ada orang yang kelihatannya sudah tua, sakit-sakitan, tapi tidak meninggal dunia juga. Usianya panjang. Jadi artinya apa? Itulah misteri kehidupan, dan yang punya kuasa atas itu adalah Allah. Iza jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak bisa juga mendahulukannya. Jadi walaupun hanya sesaat saja, walaupun hanya sebentar, kita tidak akan mampu mempercepatnya atau mengundurkannya. Itu yang menunjukkan bahwa kita manusia ini tidak kuasa melawan ketetapan, tidak kuasa melawan hukum.
Jadi makanya itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kuasa atas diri kita. Ada yang Allah berikan otoritas kepada kita untuk menguasai diri kita. Misalnya untuk makan, minum, bersekolah, itu adalah Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada yang tidak Allah berikan kepada kita, seperti kematian. Usia, dalam pengertian kita tambah lama, tambah berusia, tambah tua, itu tidak bisa kita menahannya. Tidak ada orang yang bisa menahan usianya pada muda dan selamanya menjadi muda dan selamanya berumur seperti muda atau selamanya berumur katakanlah 20 tahun, tidak ada. Setiap bumi berputar maka bertambah juga umur seluruh manusia, bukan hanya satu orang, dua orang, tapi seluruh manusia, seluruh hewan-hewan juga. Itu adalah kekuasaan Tuhan. Itu yang disebut dengan ajalnya Tuhan. Jadi ajal yang Allah tentukan pada semua hal, ajaluhum. Jadi ajal ini adalah ketetapan yang Tuhan pegang berkenaan dengan waktu. Makanya ajal ini terkadang disebut dengan waktu. Apabila waktu kematiannya tiba, maka kemudian tidak ada yang bisa menangguhkan dan tidak ada yang bisa mempercepat. Sekarang ayat 62. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna. Manusia itu menjadikan bagi Allah atau memberikan bagi Allah sesuatu yang ma yakrahuna, yang mereka sendiri tidak suka, mereka benci. Seperti yang kemarin kita lihat, mereka benci kepada anak perempuan. Maka mereka mensifatkan Allah punya anak perempuan. Mereka suka anak laki-laki, maka mereka mensifatkan anaknya mereka adalah laki-laki, kalau perempuan mereka bunuh. Ingat pembahasan sebelumnya. Watasifu alsinatuhumul kadhiba. Mereka mengolah pandangan mereka itu dengan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan. Alsin itu lisan, memutarbalikkan kata-kata. Watasifu alsinatuhumul kadhiba. Jadi lisan mereka itu diputarbalikkan untuk menciptakan al-kadhiba, kedustaan. Dan bagi orang awam, bagi kita terkadang tidak tahu kalau itu adalah kedustaan. Disangkanya kebenaran, padahal itu adalah kedustaan. Disangkanya kedustaan, padahal itu adalah kebenaran. Inilah kita manusia. Jadi kita manusia terkadang tidak mampu bisa membedakan. Apalagi kalau orang itu sudah berada pada lingkungan kita yang dianggap juga beragama, belajar agama juga. Apalagi mendapatkan gelar-gelar keagamaan. Padahal siapapun juga tetap punya kemampuan untuk salah. Inilah menyebabkan agama itu dari waktu ke waktu cenderung mengalami degradasi, kemunduran. Kenapa? Karena orang percayakan agama kepada manusia dan melepaskan tonggaknya dari kitab suci. Sehingga kemudian al-kadhiba kita tidak kenal, kita sangkanya itu adalah kebenaran. Ya, seperti yang dikatakan di sini. Anna lahumul husna, dan mereka berkeyakinan bahwa apa yang untuk mereka itu adalah kebaikan. Jadi artinya apa saja mereka lakukan itu kebaikan, seperti itu. Jadi semua tindakan mereka adalah kebaikan. Mereka akan mendapatkan kebaikan dengan perbuatan, dengan cara berpikir seperti itu. Ya. Jadi mereka selalu yakin bahwa mereka itu baik. Jadi keyakinan bahwa mereka selalu baik. Itulah sebabnya dalam beragama ini justru terbalik. Kita harus merasa tersesat agar kita meminta kepada Allah memberi petunjuk. Makanya umat Islam setiap hari, setiap baca sholat, baca Fatihah, di sana ada minta ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim hanya bisa bermanfaat apabila kita merasa tersesat. Tapi kalau kita sudah merasa baik, buat apa lagi membaca ihdinas siratal mustaqim? Ya. Jadi kewajiban membaca doa ihdinas siratal mustaqim dalam sholat menunjukkan bahwa kita harus berprinsip bahwa kita itu sebetulnya adalah dalam keadaan tidak baik. Persoalan orang menganggap kita baik itu urusan mereka. Tapi kita sendiri ke dalam diri kita merasa tidak baik. Merasa pendosa, merasa kotor, merasa tidak al-husna. La jarama anna lahumun nar. Tidak ada keraguan bahwa bagi mereka itu sebetulnya neraka. Coba kita lihat ini. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka itu dapat kebaikan ini. Kebaikan. Tapi kata Allah tidak ada keraguan mereka itu dapat neraka.
La jarama anna lahumun nar, tidak ada keraguan bahwa bagi mereka itu adalah neraka. Wa annahum, dan sungguhnya bagi mereka itu mufratun. Ya. Mereka akan segera masuk ke neraka itu. Kata-kata mufratun di sini bisa bermakna tidak perlu menunggu ke akhirat. Yaitu di dunia ini mereka sudah menderita. Karena neraka itu kan penderitaan. Neraka ini atau nar ini adalah api. Kita lihat ini, kita terjemahnya neraka ini ya, neraka. Ya. Ini juga neraka ya. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya kan anar. Nar itu kan artinya api. Api itu panas ya. Api itu adalah penderitaan. Jadi api itu diibaratkan sebagai penderitaan karena setiap yang berjumpa dengan api akan hancur. Ya. Maka apa saja, bahkan besi-besi pun juga dihancurkan dengan api dengan temperatur yang sangat tinggi, maka besi-besi itu bisa melebur, bisa menjadi cair. Ya. Jadi la jarama anna lahumun nar, tidak ada keraguan bahwa bagi mereka itu adalah neraka. Wanam, basungnya mereka itu mufratun, akan segera masukinya. Jadi tidak ditangguhkan. Ya. Jadi artinya apa? Ini orang per orang tentunya. Kita bisa sekarang menderita karena perbuatan kita ini akadibah ini. Ya. Membolak-balikan fakta. Ingat tadi kata-kata wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Apa yang mereka tidak suka diberikan kepada Allah, apa yang mereka suka diberikan kepada diri mereka sendiri. Nah, ini kan menunjukkan ketidakadilan. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak suka, kasih kepada Allah, kalau dia suka, kasih kepada dirinya sendiri. Ini adalah surat Ali Imran ayat 8. Allah firman, wa inna minhum la fariqan yaluna. Dan sesungguhnya di antara mereka, itu ahli kitab, artinya orang beragama sebelum Islam, tentu berlaku juga pada sebagian Islam. Ya. Karena kita juga sebetulnya hakikatnya ahli kitab juga, ahli kitab Al-Quran. Jadi sesungguhnya minhum di antara mereka la fariqan, ada satu golongan, satu kelompok, yalwuna, mereka memutar-mutar alsinatahum, lisan mereka, bil kitab, dengan seakan-akan itu adalah kitab suci. Memutarbalikkan lisannya dengan kitab suci, maksudnya kitab suci, tapi sebetulnya tujuannya bukan kebenaran kitab suci. Kitab suci digunakan hanya untuk membenarkan tindakan mereka, membenarkan kelompok mereka, membenarkan asumsi-asumsi mereka. Kan dikatakan di sini, yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu, sehingga engkau kalian menyangka bahwa yang disampaikan itu minal kitab, dari kitab suci. Dan ini banyak dalam dunia beragama. Kita menganggap apa yang disampaikan itu dari kitab suci, padahal bukan kitab suci. Karena yang melakukannya adalah aktivis Islam, dianggap sebagai Islam, padahal belum tentu. Contohnya katakanlah misalnya berhaji dengan furodoh, ataukah berhaji dengan mempercepat keberangkatan. Itu kan karena ustadz yang mengurusnya, kita anggap itu benar. Padahal siapapun yang melakukannya itu tetap salah. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Ya, itu tidak adil. Jadi dengan demikian tetap tidak sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan apa? Kitab suci mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Maka itu mengatakan wa ma huwa minal kitab, padahal yang disampaikan itu bukan dari kitab suci. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah ma huwa minal kitab, bukan dari kitab suci? Sementara mereka itu adalah orang beragama, ahli kitab, dan mengatakan itu adalah bil kitab, dari kitab suci. Ya gampang membuktikannya. Tanya ayatnya. Kalau Al-Quran ya tanya ayatnya, suratnya di mana. Jadi kita tanya suratnya di mana, ayatnya di mana. Contohnya ada yang berpendapat bahwa manusia itu, wanita itu dari tulang rusuk laki-laki. Kan banyak terjadi di masyarakat kita, di Islam maksud saya. Bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Maka ketika laki-laki menikahi wanita, dia mengembalikan tulang rusuknya pada dirinya. Gitu. Dan karena wanita itu dari tulang rusuk laki-laki, tulang rusuk itu aslinya bengkok.
maka kembali kepada laki-laki untuk meluruskannya, kan begitu. Nah ini kan jelas keliru. Kenapa? Karena bengkok artinya fitrah. Berarti asal usulnya perempuan kan bengkok. Ya. Asal usulnya perempuan adalah tidak setara laki-laki, tapi subordinat. Jadi subordinat dari laki-laki, bukan setara dengan laki-laki. Nah, sementara Pak kajian kita sebelumnya dengan kitab suci mengatakan tidak, laki-laki dan perempuan setara. Ya. Hak dan kewajibannya setara, kemampuannya juga setara. Jadi kita sudah lihat ayat-ayat sebelumnya, pembahasan pada pertemuan yang lalu, bahwa berdasarkan Al-Quran laki dan perempuan itu sama. Ya. Laki dan perempuan itu hanya berbeda dari sisi reproduksi, ya karena perempuan untuk melahirkan. Wa ma huwa minal kitab, itu bukan dari kitab suci. Jadi cobalah Bapak, Ibu, jemaah, puan dan tuan, cobalah setiap ada orang berbicara, terutama kalau ulama, ustadz, kita terpukau, coba kita tanyakan dulu, apakah itu benar dari kitab suci? Kalau kita tidak mau tanya ustadznya, ulamanya, kita yang searching aja, coba ada nggak di kitab suci seperti itu? Seperti tadi misalnya perempuan itu dari tulang rusuk, dan banyak lagi yang lain. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap itu kebaikan, padahal bukan kebaikan, kata Al-Quran. Yahsanuna sun'a, mereka menganggap itu baik, padahal bukan. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan kalau itu salah? Ya kita cross-check dengan Al-Quran. Makanya kalau tidak mampu meng-cross-check, Al-Quran mengatakan, dan itu pernah kita bahas juga, yaitu fas'al ahla zikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, ahli Al-Quran, kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kita asal jalan saja, nanti yang kita jalankan itu tidak sejalan dengan agama. Yang tidak sejalan agama kelihatannya baik, tapi itu merusak, ya merusak tatanan. Yang paling sering terjadi adalah contohnya memberikan kepada peminta-minta di jalan, kelihatannya kan baik, padahal itu merusak tatanan sosialnya. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka berkata itu dari sisi Allah. Coba, mereka menganggap itu dari sisi Allah, maksudnya itu adalah agama. Tapi Allah membantahnya, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah. Ya, lagi-lagi membuktikannya kitab suci, ada nggak di dalam Al-Quran? Ya. Wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna, mereka berkata ala Allah, atas nama Allah, al-kadhiba. Ya, jadi ini adalah bahwa kedustaannya sudah dialamatkan kepada Allah. Wa yaquluna ala Allahi, atas nama Allah, al-kadhiba. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Ya, seperti tadi misalnya, Ustadz besar mengajak jemaahnya untuk berhaji cepat asal bayar sekian. Kan sebetulnya salah tindakan itu. Karena tindakan itu namanya menyogok, tindakan itu namanya mencederai, mengambil hak orang lain yang antri bertahun-tahun. Ya. Tapi Ustadz melakukannya karena Ustadz jemaahnya ikut saja. Oh, kan Ustadz tidak mungkin salah lah. Kata-kata ini berbahaya, Ustadz tidak mungkin salah. Yang tidak mungkin salah itu adalah Allah dan manusia suci yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Ya itu baru tidak mungkin salah. Tapi kalau selama dia manusia tidak ada jaminannya dalam Al-Quran, ya bisa salah. Disinilah nanti agama menjadi rusak, salah. Kenapa? Karena kita meletakkan kebenaran agama bukan pada kitab sucinya, tapi pada orang-orang atau ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang kita anggap itu adalah berkait dengan agama. Padahal ya ma huwa min indillah. Istri dikatakan ma huwa min indillah, bukan dari Allah. Itu adalah kedustaan. Ya. Siapa yang tahu? Ya dianya yang tahu kalau itu adalah salah. Surat Hud. Surat Hud, surat 11 ayat 22. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Nah, bagi orang-orang seperti itu tidak ada keraguan. La jarama sebenarnya tidak ada keraguan, artinya pasti. Ya. Jadi sebetulnya si la jarama tidak ada dosa, tidak ada keraguan. Annahum basungguhnya mereka itu fil akhirati di akhirat adalah orang yang merugi. Kalau kita lihat terjemahnya di sini nih, terjemahnya kurang benar ini. Tidak pasti bahwa mereka itu di akhirat merugi. Nah, harusnya kan pasti mereka merugi. Nah, ini yang benar di sini. Pasti mereka itu orang yang paling rugi di akhirat. Benar, tapi kalau kita baca di sini
Terjemahnya pasti tidak seperti ini. Ya. Kita katakan bahwa mereka itu tidak pasti di akhirat merugikan begitu, Pak. Harusnya mereka itu pasti merugi di akhirat. Ya. Tallahi demi Allah. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Demi Allah, taknya di sini sama dengan wow, wallahi. Tak adalah tak sumpah. Demi Allah, laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus. Maksudnya mengutus nabi-nabi, rasul-rasul. Ila umamin, kepada umat-umat min qablika, sebelum kamu Muhammad, ya. Sebelum kita juga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Jadi sudah ada rasul. Ya, kami telah mengutus rasul di tengah-tengah mereka, ya, pada umat-umat sebelum kamu Muhammad. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, perbuatan mereka tidak bersumber dari kitab suci nih. Amalahum tidak bersumber dari kitab suci. Apa sebabnya? Fazayyana lahumus syaitan. Syaitan telah menipu mereka. Syaitan telah menipu. Bagaimana cara menipu? Syaitan memandang indah perbuatan mereka. Ya. Memandang indah perbuatan mereka. Ya. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini, mulai daripada cara siapa yang diziarahi dalam kuburan ataupun sampai kepada tingkat menjelaskan agama. Itu adalah banyak sekali. Fazayyana lahumus syaitanu amalahum. Maka syaitan menjadikan indah perbuatan atau amal-amal perbuatan mereka. Fahuwa waliyuhum yaum, dan pada hari itu syaitanlah menjadi walinya. Jadi bayangkan kalau kita ikut kepada mereka, ternyata syaitan ini walinya. Wali mereka syaitan. Syaitan walinya, ya, pada hari itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Walahum adzabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Bagi mereka ada azab yang pedih. Ya. Kenapa? Karena syaitan. Jadi ini bisa terjadi pada kita orang beragama. Karena ingat, ini tadi berbicara tentang umat beragama. Ya, karena jelas ada Rasul kan. Ya, sebelum kamu berarti kan agama sebelum. Ingat, Nabi Muhammad kita itu termasuk diutus sebelum kita. Kan sebelum kita ini Nabi ada, Nabi Muhammad. Kita sekarang di abad ke-21, Nabi berada di abad yang ke-7. Jadi jauh. Jadi Nabi Muhammad itu diutus sebelum kita lahir maksudnya. Sebelum kita lahir itu Nabi diutus. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 52, Allah berfirman, Walakad arsalna ila umamin, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat min qablika, sebelum kamu Muhammad. Nah, tetapi karena mereka tidak mengikuti rasul-rasul ini, yaitu kitab sucinya, sehingga kemudian mereka melakukan kedurhakaan. Fa'akhadnahum, lalu kami menyiksa atau kami menghukum mereka bil ba'sa'i wad dharra'i, dengan kesengsaraan dan penderitaan. Kemelaratan di sini terjemahkan. Bil ba'sa'i wad dharra, dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Kesengsaraan dan penderitaan. Untuk apa kata Allah? La'allahum yatadarraun. Tujuannya adalah mudah-mudahan mereka tertunduk. Maksud tertunduk ke dalam hatinya, berenung, tafakur. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita di dunia ini diberikan azab atau siksaan, itu tetap tujuannya positif. Ya. Kalau di akhirat tidak ada tujuan azab yang positif di akhirat. Kenapa? Ya di akhirat kita tidak bisa keluar lagi. Kita tidak bisa memperbaiki diri lagi di akhirat. Karena di akhirat kan bukan lagi tempat untuk memilih. Nah, tetapi di dunia, apa kata Allah? Ya, fa'akhadnahum bil ba'sa. Kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemudaratan. Untuk apa ini tujuannya? Allah itu artinya tujuan mereka, tujuan Allah menyiksa mereka. Ya tadarraun, mudah-mudahan mereka tadarru.
Mereka kembali tadarru, mereka kembali tertunduk, mereka kembali merendah, menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia yang lemah, tidak seperti tadi merasa dirinya sebagai baik, yang ayat yang kita bahas sebelumnya. Surat Al-Ankabut. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Wa in tukadzibu faqad, ya. Dan jika kalian mendustakan nabi-nabi tersebut, ya, kalau kalian itunya bisa kembali ke kita aja nih. Kalau kalian mendustakan nabi itu, faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Maka sungguh umat-umat sebelum kalian juga telah mendustakan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu keadaan tetap sama, yaitu ada yang beriman dan ada yang ingkar. Karena ada kata-kata min qablikum, jadi sama dari dulu. Makanya kalau kita berharap, oh nanti kalau ada pemimpin tertinggi namanya Imam Mahdi, semua orang beriman, itu tidak benar. Tetap ada orang yang tidak beriman. Jadi faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka sungguh umat-umat sebelum kalian telah berdusta juga. Mendustakan nabi-nabi tersebut. Padahal wama ala rasul, tiadalah kewajiban daripada rasul-rasul itu illa kecuali al-balagul mubin, adalah menjadi penyampai yang nyata saja. Jadi tiadalah kewajiban rasul-rasul itu kecuali hanyalah al-balag al-mubin, penyampaian nyata. Ya. Jadi tidak ada kewajibannya kecuali hanya menjadi penyampai yang nyata, menyampaikan dengan bahasa yang vulgar, bahasa yang nyata, yang terang benderang, yang konkret, ya, tidak abstrak. Balagul mubin itu nyata, maksudnya gitu. Jelas, terang benderang. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disamarkan, ya, tidak ada yang ditunda-tunda penyampaiannya. Ya, semuanya disampaikan sesuai dengan perintah Allah. Wa ma 'ala rasul illal balagul mubin. Tiadalah kewajiban daripada rasul kecuali hanyalah menyampaikan dengan bahasa yang nyata, terang benderang, jelas. Itulah sebabnya kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu susah dimengerti, enggak, hanya karena kita yang tidak mau mengerti. Al-Quran itu sebetulnya menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang gampang. Ya, kenapa? Karena bahasa Rasul kan bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci. Nah, kitab suci itu harus gampang dimengerti, itu jelas. Berkali-kali kita menyampaikan di sini bahwa Al-Mubin ini dari kata bayan. Al-Quran itu menyebut dia sebagai bayan, sebagai al-bayyina. Artinya jelas, terang benderang. Jadi kalau ada mengatakan ada bahasa Al-Quran yang abstrak, itu kita yang abstrak, bukan Al-Quran. Kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk memahaminya, sehingga kita tidak mampu memahaminya. Jadi Al-Quran mengatakan, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sehingga bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ. Nah, ini perhatikan. Dan tiadalah kami menurunkan alaika kepadamu, kaknya kepada Nabi Muhammad, tentu juga kepada siapa saja yang benar-benar mensifatkan Al-Quran sebagai kurikulum pembelajarannya. Dikatakan tiadalah kami menurunkan kepadamu Alkitab, kitab suci itu Al-Quran, ini Al-Quran di sini ya. Jadi Alkitab di sini, ya, di sini juga Alkitab, tapi ada dalam kurung Al-Quran. Jadi wa ma anzalna alaikal kitaba illa, kecuali untuk apa? Litubayyina. Ini kata-kata bayan tadi sini. Bayyina tadi sini nih, bayyina itu bayyina. Kata-kata bayyina itu menjelaskan. Jadi Al-Quran itu untuk menjelaskan. Ya, jadi Al-Quran untuk menjelaskan. Makanya harus ada dua di sini. Ada yang menjelaskan, karena Al-Quran kan tidak bisa berbicara. Maka harus ada yang membuat Al-Quran berbicara, dan ada yang mendengarkan. Siapa yang mendengarkannya? Yang mau tertuntun hidupnya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan ingin tertuntun hidupnya dengan benar, maka selalulah dengarkan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu fungsinya adalah huda di sini. Tapi yang paling pertama adalah fungsi kitab suci, fungsi Al-Quran ini adalah menjelaskan bagi manusia alladzi ikhtalafu fih, yang mereka selalu perselisihkan.
Jadi kita berselisih tentang apa saja, pendapat apa saja, pasti Al-Quran bisa menyelesaikannya. Kalau Al-Quran tidak bisa menyelesaikannya, berarti ayat ini salah, ayat ini berdusta. Nah, sedangkan di sini katakan, wa ma anzalna alaikal kitaba, tiadalah kami mengutus kepada Muhammad kitab suci, illa. Jadi ma dan illa di sini, ya. Adanya ma di sini disambung dengan illa di sini menunjukkan bahwa tujuan Al-Quran cuma ini. Ya, jadi tujuan Al-Quran itu bukan ditulis, baru dijahit dalam kain, disimpan di pinggang, bukan untuk itu. Ya. Al-Quran bukan untuk dibikin hiris-hiris kayak gitu. Ya. Kalau Al-Quran bisa dihiris, dibuat hiris, dan kita tidak kena malapetaka, ya orang-orang suci tidak kena malapetaka, tapi kita lihat, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja, Imam Ali saja, kan kemudian dibunuh di masjid. Ya, ingat, dibunuh di masjid. Kalau kita berpikir, pakai hiris ini, nanti kamu tidak akan dibunuh lah. Imam Ali aja dibunuh. Nabi Muhammad kita saja luka waktu di apa namanya, di Bukit Uhud, waktu perang Uhud. Cucunya Nabi yang bernama Imam Hasan, Al-Hasan, itu diracun oleh orang dekatnya, istrinya. Kemudian cucunya Nabi yang kedua, Al-Husain, Imam Husain, dibunuh dengan sangat sadis di Karbala. Coba. Jadi kalau dia berpendapat bahwa Al-Quran ditulis pada ayat yang tertentu, baru disimpan nanti di pinggang, digantung di pinggang atau di leher, maka kita akan terbebas dari itu nggak benar. Ya, itu adalah penipuan dengan menggunakan ayat. Penipuan seperti itu lebih parah daripada penipuan langsung dengan investasi. Kan ada investasi penipuan, investasi bodong namanya. Ya, tidak ada investasinya, tapi seakan-akan ada investasi. Nah, ini jelas-jelas menggunakan kitab suci. Ya. Maka ini bukan saya mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, dan puan-puan, perhatikan ayat ini. Ini ayat ini artinya Allah yang mengatakan, kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad kitab suci, illa kecuali apa tuh? Litubayin, untuk dijelaskan, bukan untuk ditulis di dalam kertas atau di dalam kain, baru kemudian digulung-gulung, dijadikan sebagai diikat di pinggang, bukan untuk itu. Kalau misalnya kita tulis di cincin, bagus, supaya kita teringat dengan ayat itu. Misalnya ada ayat penting ditulis di cincin. Ingat, ditulis di cincin bukan berarti kita nanti tidak kena sabetan pedang. Ya, Imam Ali aja kena sabetan pedang. Bukan nanti berarti kita tidak akan dibunuh lah. Orang-orang suci, nabi-nabi pun ada yang banyak yang dibunuh. Ya. Kalau itu untuk apa ayat itu? Itu bayina, untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya ayat disimpan di rumah sebagai kaligrafi itu bagus, supaya selalu dibaca. Jadi kalau kita membuat kaligrafi di rumah, tulisan indah bahasa Arab itu Al-Quran, itu bukan untuk mencegah masuknya setan. Setan itu tidak di rumah menakutkannya, tapi di hati. Setan itu bukan di rumah, tetapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena masih banyak di masyarakat kita. Supaya warungnya laku, bikin kaligrafi ini. Nah, ini kan menyesatkan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bikin kaligrafi atau tulisan Arab Al-Quran, itu agar kita selalu membaca. Contohnya misalnya, di atas pintu ditulis Ayatul Kursi. Apakah menyebabkan setan tidak masuk? Ya, apa hubungannya setan dengan rumah? Setan itu dengan hati kita. Al-Quran sudah mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjanya di dalam sudur, dada manusia, bukan di dalam rumah. Ya. Nah, lalu untuk apa dibuat kaligrafi di atas pintu keluar atau pintu masuk? Supaya setiap orang masuk ke rumah baca itu ayat. Oh, ini mengingatkan kita. Itu pengingat supaya kita menyelesaikan seluruh perbedaan dengan ayat tersebut. Litubayina, agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia. Alladzi ikhtalafu, apa mereka perselisihkan tentangnya. Jadi semuanya harus ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena semuanya ada, maka kemudian Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Al-Quran kalau kamu tidak tahu. Jangan asal perbuat. Tanya dulu, ada enggak ayatnya? Boleh enggak seperti itu? Ya. Jadi selama kita bikin kaligrafi untuk mengingatkan, itu bagus. Tapi kalau berpikir kaligrafi nanti yang menyebabkan tidak sakit, itu tidak mungkin.
Sakit itu tidak bisa ditolak oleh tulisan kaligrafi. Ya. Sakit itu ditolak oleh tubuh kita dengan memperkuatnya dengan makanan-makanan yang sehat, olahraga dan sebagainya. Itu apa namanya yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ini kita sampaikan karena banyak menyalahgunakan kitab suci. Ya. Seakan-akan kitab suci itu hanya untuk digulung-gulung, terus kemudian selesai masalahnya. Hebatnya lagi ada yang percaya kalau kitab suci digulung-gulung di kertas, ditulis, baru menghindarkan diri dari hukum. Misalnya ada polisi lalu lintas di depan, memeriksa kendaraan-kendaraan, dianya tidak lengkap kendaraannya. Katanya dia menuliskan ayat-ayat tertentu, kemudian biar nanti polisi tidak lihat. Nah ini kan salah, menghindari hukum namanya. Ya, ini jelas niatnya dari awal sudah salah. Mau lari dari hukum, nah itu jelas salah. Tidak seperti itu Al-Quran. Ya. Jadi ingat, wa ma anzalna alaikal kitaba illa kecuali litubayyina. Ingat, ini bukan saya bilang, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan bisa baca ini. Agar engkau Muhammad atau agar engkau para dai, para ulama menjelaskan kepada manusia ini alladzi ikhtalafu fi, apa mereka perselisihkan tentangnya. Nah, baru kemudian wahudan sebagai petunjuk. Wahudan, kemudian warahmah dan sebagai rahmat liqaumi yu'min, bagi kaum yang beriman. Jadi petunjuk dan rahmat. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah guide, ya, guidance, ya, petunjuk itu guidance. Kemudian rahmat itu adalah apa? Rahmat itu adalah pelembut hati. Rahmat itu adalah memahami bahwa segala sesuatu ini harus bermuara kepada Allah melalui Muhammad. Lagi-lagi, semua ini harus bermuara kepada Allah melalui Muhammad. Jadi innalillahi melalui Muhammad, wa inna ilaihi rajiun melalui Muhammad. Dari mana innalillahi melalui Muhammad? Karena Allah tidak menciptakan semesta kehidupan ini kalau bukan untuk Muhammad. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah ilaihi rajiun kalau tidak melalui Muhammad. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi melalui Muhammad. Jadi dengan demikian jelas rahmat itu Muhammad. Maka Muhammad kan disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Cuma ini bisa dipahami oleh orang beriman. Jadi hanya bisa dipahami oleh orang yang beriman. Ya. Yang tidak beriman ya tidak bisa memahaminya. Ya. Jadi perhatikan nyawa sekalian ayat-ayat ini. Surat Al-Imran ayat 197. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil mitsaq, perjanjian. Dengan siapa? Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab suci. Nah, kan siapa kitab suci ini? Tentu termasuk Islam. Ya. Karena umat Islam itu juga harus menjadi penyampai juga. Jadi wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ingatlah tatkala Allah mengambil mitsaq, perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kitab suci kepadanya. Apa isi perjanjiannya? La tubayyinunnahu. Ya. Bahwa kamu harus menjelaskan kitab suci itu linnasi kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan menyembunyikannya. Coba kita lihat ini. Jadi kalau kita tidak membacanya kan menyembunyikan namanya. Itulah sebabnya di pengajian kita di sini kita menempuh dua cara, yaitu berurutan, runtut. Supaya apa? Supaya jangan ada yang kita lewati. Kalau ada yang kita lewati, ya masuk kategori menyembunyikan. Ya. Jadi kita runtut dari Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 7, baru pindah lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya sampai Ali Imran lagi, An-Nisa. Tapi pada saat yang sama ini metode kedua, yaitu kita tempuh cara maudhu'i, tematis, supaya kita dapatkan pendalaman tentang ayat tersebut. Seperti kita sekarang pindah ke surat Ali Imran. Ya, kita tadinya dari sini, startnya dari sini. Surat An-Nahl ayat 64. Ya, untuk mendapatkan
pengertian lebih dalam dan lebih luas tentang ayat-ayat ini, ya kita angkat di sini surat Ali Imran ayat 187. Ya. Jadi wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunna. Ini lamnya taukid. Kamu harus ini. Lamnya taukid, nunnya taukid di sini nun tasydid. Kamu harus menjelaskan kitab suci itu kepada manusia. Persoalan mereka mendengar atau tidak lain soal. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikan. Wala taktumunahu, jangan pernah menyembunyikan sesedikit apapun daripada kitab suci. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sebagian orang diberikan kitab suci ini, ingat ya, bukan ahli kitab di sini diberikan kitab suci. Berarti kita ini masuk di sini juga. Kalau misalnya ahli kitab, cenderung yang dikatakan ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Tapi kalau utuh diberikan, kita diberi semuanya. Utul kitabah. Orang-orang yang diberikan kitab suci diambil sumpahnya untuk menjelaskan kitab suci itu kepada seluruh manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Alladzina utul kitab, orang yang diberikan kitab suci ini, termasuk kita Islam diberikan Al-Quran, panabaduhu wara'a zuhurihim. Dan mereka melemparkan ke belakang punggung mereka. Maksudnya mereka mencampakkan. Kata-kata fanabaduhu wara'a zuhurihim setara maknanya dengan kata-kata mahjura. Ayat yang biasa kita angkat di sini juga surat Al-Furqan ayat 30, di mana Allah berfirman, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata di hadapan Tuhannya, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Nah, mahjura itu dijauh, artinya apa di sini? Fanabadhuhu wara'a zuhurim. Mereka melemparkan kitab suci itu ke belakang punggung-punggung mereka. Tidak dibaca. Artinya dibelakangi, disimpan saja jadi perhiasan. Disimpan disimpan di lemari. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, seperti tadi juga menulis di kertas-kertas berdigulung-gulung. Mereka membacakannya kalau orang sakit di ruqyah. Jadi Al-Quran hanya dijadikan sebagai alat peruqyah. Jadi Al-Quran cuma dibaca kepada orang yang seperti itu. Ini yang disebut termasuk fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka mencampakkan, melemparkan Al-Quran itu atau kitab suci itu ke belakang punggung-punggung mereka. Ya, washtarau bihi samanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga sedikit. Karena dengan baca-baca surat-surat tertentu nanti dia dapat bayaran. Ya, apa yang namanya ru'yah itu kan dibayar, itu ada, walaupun tidak menyebut pembayaran, tetapi ada namanya mahar. Ya. Membacakan doa tertentu bayar. Nah, itu sama istarobi sama qalila, menjual Al-Quran dengan harga yang sedikit. Wastarobi sama qalila, mereka menjual bihi kitab suci itu sama qalila dengan harga yang sedikit. Ya. Jadi bayangkan, ini banyak terjadi sekarang. Jadi itulah sebabnya agama sekarang tidak tambah bagus, umat juga tidak tambah bagus, karena ulama-ulama yang seharusnya memperbaiki umat tidak memperbaiki umat, hanya menggunakan agama sebagai alat untuk mencari nafkah. Termasuk tadi misalnya mengurus haji, ya, berceramah, banyak pesertanya, banyak jemaahnya dibujuk untuk melanggar aturan, dibujuk jemaahnya supaya cepat pergi berhaji, ini ada bayar sekian. Dianya juga, si ustadznya juga atau pemilik travelnya juga bayar juga kepada Kementerian Agama. Jadi sama, menjual agama dengan harga yang sedikit. Washtaru bi tsamanan qalila. Jadi agama hanya menjadi alat transaksional. Agama telah dimonetisasi. Fabi sama yastarun, dan itulah seburuk-buruk jualan. Jadi jual beli yang paling buruk seperti itu. Jadi seperti yang kita katakan tadi, itu jauh lebih buruk daripada menipu orang dengan investasi bodoh, investasi palsu. Kenapa? Karena investasi palsu kan ya yang rusak nama investasinya. Misalnya menipu orang dengan alasan jual beli emas. Ya kan yang rusak namanya cuma emas. Menipu orang dengan alasan cryptocurrency, ya yang rusak namanya kan cuma cryptocurrency. Menipu orang dengan alasan misalnya mata uang asing.
falas. Maka yang rusak namanya hanya falas. Tapi kalau agama, yang rusak namanya agama. Ya. Maka dikatakan fabi sama yastarun. Mereka itulah seburuk-buruk apa mereka perjualbelikan. Jadi perjual beli yang paling buruk itu menjual-jual agama. Wastaru bi sama kalilah. Jual-jual hiris lah, jual-jual air yang katanya sudah didoakan lah, jual-jual garam yang telah dibacakan ayat itu kan banyak di Indonesia. Nggak tahu di Singapura atau Malaysia. Di Indonesia garam biasa harganya misalnya Rp10.000 per liter. Begitu katanya dibacain oleh ulama tertentu, ustaz tertentu, harganya bisa sampai Rp50.000. Namanya garam ru'yah. Ya, luar biasa. Jadi wastarau bihi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan agama dengan harga yang sedikit. Dan orang melakukan itu fabi sama yastarun. Itulah jual beli yang paling buruk ini. Itulah jual beli yang paling buruk. Biasanya itu seburuk-buruknya ini. Seburuk-buruknya jual beli yang mereka lakukan ini. Terjemahnya lihat ini. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Kenapa? Menggunakan agama, kitab suci ini, Alkitab. Harusnya kitab suci diajarkan, dijelaskan, tapi justru diperjualbelikan menjadi kiris-kiris dan sebagainya. Padahal tujuannya adalah latubayyinunnahu linnasi, supaya mereka menjelaskan kepada manusia. Surat An-Nahl, surat 18, surat 16 ya. Ini karena kita sudah lewati. Sekarang kan kita surat An-Nahl ayat 60-an ya. Tadi kita bahas sekarang 61 sampai 65. Ini pernah kita bahas di ayat 44 ini. An-Nahl 44. Bil bayyinati waz zubur. Jadi Al-Quran kitab suci datang itu dengan membawa keterangan dan kitab, lembaran-lembaran. Kenapa disuruh zubur atau lembaran-lembaran? Karena Al-Quran itu memang diajarkan sedikit-sedikit. Selembar demi selembar. Kalau kita di sini 5 ayat, 5 ayat. Ya. Jadi kita belajar 5 ayat, 5 ayat. Az-Zubur itu lembaran-lembaran terpisah. Jadi bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika, dan kami menurunkan juga kepada Muhammad. Jadi kaknya kepada Muhammad di sini. Jadi kami menurunkan kepada kaum Muhammad ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Untuk apa sama tadi? Litubayyina linnasi, untuk engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, pernah nggak mendengarkan dalam hadis Nabi atau dari riwayat-riwayat bahwa menjelang perang Badar 1, perang Badar 2, perang Khandak, perang Al-Azab, perang Uhud, Nabi membacakan misalnya ayat-ayat tertentu di botol-botol tertentu, nanti kemudian semua prajuritnya meminumnya, biar nanti di medan perang mereka kebal, tidak terkena sajam, senjata tajam. Pernah nggak dengar seperti itu? Jawabannya tidak ada. Prajurit-prajurit Nabi juga meninggal dunia. Iya, mereka terbacok juga, terkena pedang juga, sabetan pedang juga. Ya, kalau kita pergi ke ke Madinah, biasa selesai salat subuh kita berziarah atau bersilaturahmi ke makam di belakang, yaitu Jannatul Baqi. Siapa yang dikuburkan di Jannatul Baqi? Itu awalnya adalah para syuhada perang Badar. Apa artinya syuhada? Mereka mati, meninggal karena ditebas pedang. Ingat, mereka mati karena ditebas pedang. Kalau kita pergi ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud, nah di sana itu dulu terjadi perang yang sangat luar biasa, yang sangat heroik antara Nabi dengan orang-orang datang dari Mekah dan sekutu-sekutunya, yang kemudian menyebabkan banyak prajurit Nabi yang meninggal dan dikuburkan di sana. Masih ada nama-namanya di situ. Jadi ingat, masih ada nama-namanya di sana. Bahkan pamannya Nabi yang sangat dicintainya itu Hamzah, Sayyidina Hamzah, itu nanti kemudian dicincang-cincang tubuhnya. Kalau Nabi memang bisa membacakan itu Al-Quran digulung-gulung, dihiris-hiris, ya pasti Nabi melakukannya sehingga mereka tidak mati seperti itu. Kan sederhana Bapak Ibu sekalian cara pemikirannya ini. Kenapa ada saja orang yang mau menipu kita atau menipu orang dengan alasan dia ustaz atau apa, kemudian membaca ayat tertentu digulung-gulung, simpan di sini, nanti dagangannya jadi laris. Kalau bisa seperti itu, yang paling hebat dagangannya di dunia orang Islam. Kenapa kita menyampaikan ini? Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran ini bukan untuk itu, tapi li-nya untuk ya.
litubayyina, agar engkau menjelaskan Muhammad linnasi, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan juga kepada mereka sebelumnya, yaitu kitab suci sebelumnya. Supaya Pak wala allahum yatafakkarun. Jadi tujuannya kitab suci supaya manusia berpikir ini. Wala allahum yatafakkarun, agar mereka tafakkur, berpikir. Jadi belajar Al-Quran itu adalah memantik. Membaca Al-Quran itu memantik, memancing, men-trigger orang untuk berpikir. Ingat, bukan meninabobokan orang. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan meninabobokan orang. Kalau kau baca ini sekian kali, kamu akan begini. Nanti apa yang terjadi? Kemudian, mohon maaf, kita menjadi malas jadinya. Hanya berharap dengan baca-baca ini, rezeki meningkat. Tidak bisa kalau tidak bekerja. Ya, jadi ingat, kita sampaikan ini karena umat Islam sekarang jadi bulan-bulanan di seluruh dunia. Ya. Coba lihat misalnya dari sisi lahiriah, apa kurang beragamanya itu orang Afghanistan. Tetapi negaranya menjadi porak-poranda selama hampir 40 tahun terakhir ini. Ya, siapa yang kerjain mereka? Negara besar. Ya. Pertama adalah Uni Soviet masuk ke sana. Lalu kemudian mereka semuanya dilatih oleh CIA di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Ya. Kemudian mereka di sana dipersenjatai oleh Amerika. Tidak ada satupun warga Amerika yang mati melawan Soviet. Semuanya orang Islam dengan alasan jihad. Padahal itu kepentingannya Amerika. Setelah Uni Soviet kalah, keluar, masuklah Amerika, hancurlah negara ini. Beginilah kita dikadalin, dibodoh-bodohi selama sepanjang masa. Kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk dijelaskan, bukan untuk membuat kita berpikir ini. Lihat Bapak sekalian ayatnya, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka, manusia yang mendapatkan pencerahan Al-Quran ini, mau berpikir. Jadi Bapak sekalian, ini Al-Quran tujuannya dijelaskan kepada manusia agar manusia itu berpikir. Ini tujuannya begitu. Jadi belajar Al-Quran itu adalah memantik berpikir. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak bisa ikut sama pengajian tadabbur. Kenapa? Waduh, saya sudah tidak sanggup berpikir. Nah, hati-hati. Kalau ada yang berkata seperti itu, berarti sudah telah mengeluarkan dirinya dari tujuan Al-Quran. Ketika Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mengeluarkan diri dari tujuan Al-Quran, berarti ibaratnya motor atau mobil atau kereta yang sudah tidak mau diperbaiki lagi. Sudah tidak mau pergi ke bengkel misalnya. Itu namanya tidak mau diperbaiki. Karena jelas ini berapa ayat yang kita baca tadi. Litubayyina linnasi. Tadi di sini tadi lihat Ali Imran juga ini tadi nih. Litubayyinunnahu, latubayyinunnahu linnasi. Kita lihat di sini juga tadi ini, coba lihat di sini tadi. Litubayyina, ini kan Al-Quran yang mengatakan Bapak sekalian. Jadi bukan saya, ulangi lagi. Ini disclaimer, ini bukan dari saya, ini bukan dari Muhammad Rusli Malik. Ini dari Al-Quran ini, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Kita lihat di sini juga, ini latubayyinunnahu linnasi. An-Nahl tadi di sini, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi. Jadi sama semuanya. Jadi menjelaskan kepada manusia, dan ini bukan sekali dua kali, banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Nah, kita misalnya lihat di sini nih, ya, surat apa namanya? Surat An-Nisa. Surat 4 ya. Ayat 105. Coba lihat ini. Inna anzalna ilaikal kitab. Sungguhnya kami menurunkan kepada umat Alkitab. Bil haqi, isinya kebenaran. Itu apa? Litahkuma bainana, supaya kamu menegakkan hukum di antara manusia. Kata-kata menegakkan hukum tadi sama dengan menjelaskan supaya mereka menyelesaikan perselisihannya, sama kan maksudnya sebetulnya. Ya. Jadi litahkuma bainanas. Bukan supaya kamu tulis di atas kertas, orang gulung-gulung, nanti rezekinya bertambah berlipat-lipat. Enggak begitu, tapi litahkuma bainanas. Ya. Jadi kesimpulannya dalam Al-Quran banyak sekali. Ulangi lagi, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, saya ulangi lagi, saya disclaimer bahwa ini bukan dari saya.
dari saya, dari Al-Quran. Ya. Jadi nanti mengatakan itu kata Ruslim, bukan kata Al-Quran, Bapak lihat sendiri, catat ayatnya semuanya tadi ini. Al-Quran itu adalah litubayyina linas, untuk kita jelaskan kepada manusia supaya mereka berpikir. Nah, gitu. Ayat terakhir. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Setelah Allah berbicara tentang Al-Quran, kok tiba-tiba bicara tentang air? Kan tadi Al-Quran. Ini gampang memahaminya, yaitu bahwa Al-Quran itu bagaikan air. Air ini adalah untuk jasmani, kehidupan lahiriah kita. Sedangkan Al-Quran untuk kebutuhan batinia kita. Air itu untuk diminum, air itu untuk digunakan memasak nasi, beras. Sedangkan Al-Quran adalah untuk dipelajari. Jadi air ini adalah membuat tubuh kita jadi hidup. Sedangkan Al-Quran membuat batin kita jadi hidup, roh kita jadi hidup, jiwa kita jadi hidup. Jadi air dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan wahyu Al-Quran, Alkitab dibutuhkan oleh jiwa. Jadi ingat, jiwa jadi sama statusnya. Jadi siapa yang tidak memberi minum jiwanya dengan Al-Quran, sama dengan bumi yang tidak ada airnya. Sama dengan tubuh yang tidak meminum. Coba Bapak, Ibu, Tuan dan Puan tidak mau minum selama 3 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dehidrasi. Tubuh kita langsung kolaps, langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tubuh ini mutlak harus minum setiap hari. Ini makanya kenapa menggunakan kata mak di sini, agar kita sebetulnya juga mempelajari Al-Quran setiap hari. Setiap hari itu kita dianjurkan meminum misalnya minimal 2 liter air. Kan harusnya setiap hari juga kita misalnya minimal membaca 2 atau 3 ayat, kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi kita ini 3 kali seminggu masih sedikit sebetulnya. 1 minggu itu kan 7 hari. Kita hanya 3 hari saja. 7 hari dalam 1 hari. Jadi yang selebihnya apa ya, di rumah masing-masing. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan dan akhwat atau ikhwan akhwat, semuanya membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Ingat, di rumahnya masing-masing. Karena di sini kita tidak sanggup untuk setiap hari, karena tentu kita punya kegiatan yang berbeda-beda. Tapi intinya setelah berbicara Al-Quran, bicara tentang air ini. Wallahu, sama-sama menggunakan kata anzala ini. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Fa'ahya, lalu dia Allah menghidupkan bihi, dengan air itu, al-arda, bumi, ba'da mautia, yang tadinya mati. Jadi harusnya wahyu itu juga menghidupkan hati, jiwa setelah matinya. Jadi jiwa bisa mati. Ya. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatan, benar-benar ada ayat, tanda, liqaumi yasmaun, yang mau dengar. Ya. Jadi kata-kata liqaumi yasmaun, siapa yang mendengar itu? Jiwa. Ya. Makanya hewan tidak mendengar karena tidak punya jiwa. Jadi mereka yang mau mendengar. Siapa yang mendengar? Yang punya jiwa. Jadi ini ada ayat, turunnya air dari langit itu ayat, tanda, alamat bahwa tubuh kita memiliki bahwa jiwa kita memiliki sifat seperti tubuh kita. Sama-sama butuh minuman. Tubuh kita butuh air, maka jiwa kita butuh wahyu, butuh kitab suci. Ini harus kita camkan. Siapa yang tidak mengisi tubuhnya dengan kitab suci, dia akan kering. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 32. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan dari langit itu air. Allah lah menciptakan tubuh manusia dengan kata-kata ini khaliqun basyaran min tin, tetapi untuk menyirami itu Allah turunkan air. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Lalu dengan air ini keluarlah berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi kalau kita menyiram jiwa kita dengan air,
maka nanti keluarlah apa? Keluarlah kearifan, kata-kata yang benar dan tindakan yang benar. Itu namanya arif. Wasakhkhara lakumul fulka, dan Allah memudahkan setelah itu air, bahtera. Dari mana bahtera ini? Ya di laut. Kenapa ada laut? Ya karena ada airnya. Ini air. Air turun, maka kemudian ada samudra. Samudra lalu kemudian perahu bisa jalan. Litajriya fil bahri bi amri. Supaya bahtera ini atau kapal ini berjalan, berlayar di lautan atas perintahnya untuk membawa kepentingan kita. Jadi artinya apa? Kelihatannya di sini ada lautan, ada di sini perahu, tapi semuanya ini lautan, perahu hanya bermanfaat kalau ada air dari langit. Karena kalau tidak ada air dari langit, tidak ada bahar, tidak ada lautan. Tidak ada lautan, ya tidak ada bahtera, tidak ada perahu. Lalu kemudian wasakhkhara lakumul nahar, wasakhkhara lakumul anhar, dan mudahkan bagi kalian sungai-sungai. Dari mana sungai-sungai? Air laut tadi yang kita sebut bahar, air laut menguap, evaporasi, lalu kemudian menjadi awan, awan bergerak ke daratan, turun air dari gunung-gunung daratan menuju kepada lautan, namanya sungai-sungai. Jadi air yang bergerak dari gunung-gunung, dari daratan-daratan yang tinggi menuju kembali kepada lautan, namanya sungai-sungai. Jadi yang dibicarakan cuma satu, ini air sebetulnya. Air. Dari air muncul istilah perahu, muncul buah-buahan, muncul lautan, muncul sungai-sungai. Semuanya hakikatnya dari air. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 21. Allah firman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Apakah engkau tidak atau belum memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang anzala minas sama'i, yang telah menurunkan dari langit itu air. Jadi Allah menurunkan dari langit itu air. Fasalakahu, lalu kemudian air itu mengalir dari gunung-gunung tadi yang tinggi, daratan-daratan. Lalu terbentuklah ya Nabi. Ya Nabi itu artinya mata air fil ardi, di muka bumi. Dari mata air itu kemudian mengalirlah ke tempat yang lebih rendah. Summa yukhriju bihi zar'a. Kemudian keluarlah dengan air itu zar'a, tanaman-tanaman pokok-pokok, mukhtalifan alwanu, yang bermacam-macam, berbeda-beda warnanya. Ada kuning, hijau, ada biru dan sebagainya. Summa yahiju fatarahu. Kemudian lama-kelamaan daun-daun itu, kembang-kembang itu, pohon-pohon itu, pokok-pokok itu kemudian menjadi kering. Fatarahu, sehingga kamu menyaksikannya musfara, kekuning-kuningan. Paling gampang kita lihat ini kalau kita berada di negara yang 4 musim. Ada musim gugurnya. Ya. Jadi sebelum waktu musim gugur itu, atau sesaat sebelum musim gugur, itu biasanya sesaat sebelum gugur maksudnya, daun-daun itu menjadi kuning dulu, coklat, lalu kemudian gugur. Summa yaj'aluhu hutama, lalu kemudian setelah sampai ke tanah hancur lagi. Jadi hancur lagi, menjadi tanah lagi. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la dzikra, benar-benar ada peringatan, pelajaran, li ulil albab, bagi orang-orang menggunakan akal pikiran. Ini albab. Lagi-lagi untuk orang berpikir, orang menggunakan akal pikirannya. Jadi Al-Quran sekali lagi adalah memantik, men-trigger, memancing kita untuk berpikir. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak ada keinginan untuk berpikir, nah hati-hati. Jangan-jangan kita adalah kereta atau mobil mogok. Ya, karena mobil mogok itu tidak mau kerja lagi mesinnya. Mesinnya manusia adalah pikirannya, akalnya. Sebelum kita diskusi, mari kita lihat hadis berikut ini. Dusta membawa kepada kejahatan dan neraka. Ini adalah dari An Syakik An Abdillah qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq, kewajiban kalian untuk selalu benar, berada pada kebenaran. Sidq itu jujur, benar, ya. Apa sebabnya? Fa inna sidqa, karena sungguhnya kejujuran, kebenaran atau sikap benar, yahdi, membimbing
mengantarkan ilal bir kepada kebaikan, kebajikan, albir. Wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan itu atau kebajikan itu yahdi ilal jannah, membimbing, menggait, memandu kita kepada sorga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, selama seseorang itu tetap benar, wa yataharra sidqa, dan terus memelihara kebenaran dan kejujuran itu, hatta sampai yuktaba, dia dicatatkan indallah, di sisi Allah, siddiqa, sebagai orang yang benar. Siddiq. Ini siddiq itu adalah orang yang selalu benar, selalu jujur. Wa iyyakum, dan kewajiban kalian untuk meninggalkan al-kadhibah. Jadi kalian harus menghindari dusta. Apa sebabnya? Fa innal kadhibah, karena sungguhnya dusta itu yahdi, membimbing, menggait, ilal fujur, kepada fujur, kejahatan. Wa innal fujura, sementara fujur itu yahdi, menggait, membimbing orang, membawa orang kepada anar, neraka. Jadi kejahatan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, selama seseorang itu berdusta, wa yataharral kadziba, dan memelihara sifat dustanya itu, tidak ada keinginan untuk memperbaikinya atau mengobatinya, hatta yuktaba, sampai akhirnya dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzaba, sebagai pendusta. Seperti itu. Jadi artinya kebiasaan maksudnya sini. Kalau kita membiasakan diri berbuat baik, berkata jujur, berkata benar, akhirnya kita dicatat sebagai orang benar, as-siddiq. Sebaliknya kalau kita selalu berkata tidak benar, akhirnya kita dicatat sebagai orang yang kadzdzab, sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4721. Nah, ini adalah ada hadis ini dari hadis Imam Darimi ini. Hadis riwayat Darimi nomor 469 tentang mengagumi kitab ulama seraya meninggalkan kitab suci. Jadi ada orang, dan ini terjadi di kita juga sampai sekarang, ya. Mengagumi kitab ulama, meninggalkan kitab suci. Tapi apakah tidak boleh kita mengagumi ulama? Boleh saja, tetapi jangan sampai seakan-akan kita menempatkan lebih tinggi daripada kitab suci. Apa buktinya kita menempatkan lebih rendah daripada kitab suci? Yaitu kitab suci didahulukan, baru kitab ulama, seperti itu. Makanya Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang baru bergabung dengan majelis kita ini, kita pun di sini, di majelis kita ini, membahas juga buku-buku ulama, tetapi tidak sekencang membahas Al-Quran. Ya. Al-Quran kita bahas, kita tadarus dan tadabbur Al-Quran itu 3 kali sepekan, yaitu hari Senin malam, hari Rabu malam, dan hari Jumat malam. Seperti sekarang waktunya sama, yaitu 19.30 waktu Indonesia Barat, atau 20.30 waktu Indonesia Tengah, atau waktu Singapura Malaysia, atau 1 jam lagi lebih dahulu daripada di waktu Indonesia Timur. 3 kali. Tapi ulama hanya 1 kali. Untuk filsafat 1 kali, yaitu hari Sabtu sore. Yang kita bahas di sana adalah ada. Kemudian kalau malam ada lagi tasawuf atau irfan. Bukunya ya Ayatullah Imam Khomeini kita baca tentang salat ahli ma'rifat. Ya, kita bahas juga, tapi tidak sekencang kita. Bahkan kita belajar bahasa Arab di sini juga. Jadi Bapak Ibu, bahasa Arab kita banyak kelas bahasa Arab. Kenapa? Karena mau belajar bahasa Arab, sana belajar Al-Quran. Bagi kita orang yang bukan Arab, ya, bagi kita yang bukan native Arab. Kita ini kan bukan native Arab, maka kita ini harus belajar bahasa Arab. Ya, maka di sini ada kelas bahasa Arab. Ada kelas bahasa Arab buku 1 hari Selasa malam. Waktunya sama. Ada kelas bahasa Arab buku 2 hari Ahad jam 9 waktu Indonesia Barat. Ada kelas bahasa Arab buku 3 hari Minggu atau hari Ahad malam. Waktunya sama dengan sekarang. Jadi kita belajar bahasa Arab. Supaya kita melihat di sini. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah dari Ibrahim At-Taimi ini. An Ibrahim At-Taimi qala berkata, balaga bin Mas'udin anna indanasin kitaban, telah sampai informasi kepada Ibnu Mas'ud, anna bahwasanya indanasin, bahwa ada sekelompok orang yang
terhadap sebuah kitab, yu'jabun, takjub, yu'jabun takjub. Jadi ada sekelompok orang yang takjub kepada sebuah kitab. Maksudnya bukan kitab suci ya, kitab buku maksudnya, kitaban buku. Yu'jabun kitaban, kitaban yu'jabun. Yu'jabun nabi yang takjub kepada kitab itu. Falam yazal bihim hatta atauhu, ya. Lalu kemudian falam yazal bihim hatta atau, dan mereka tetap mengagumi sampai Ibnu Mas'ud tadi datang kepadanya, atau hubihi. Lalu apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Famahahu, menghapus. Kata menghapus ini menghentikan. Tsumma qala, kemudian berkata Ibnu Mas'ud, innama halaka ahlul kitabi, sesungguhnya ahli kitab itu binasa, ahli kitab Yahudi Nasrani, qablakum, sebelum kalian, Yahudi Nasrani sebelum kita. Annahum, karena mereka itu akbalu ala kutubi ulamaim, karena mereka lebih mendahulukan, akbal itu mendahulukan pada kitab ulama mereka, wataraku, seraya meninggalkan kitab barabim, kitab suci, kitab Tuhannya. Coba. Ini penyebab hancurnya umat-umat itu sebelumnya, kata Ibnu Mas'ud, bahwa sungguhnya penyebab hancurnya binasanya ahli kitab sebelum kalian adalah annahum akbalu, karena mereka itu lebih mendahulukan ala kutubin, terhadap buku-buku ulamaim. Kutub ini bentuk jamak, ulama jamak. Jadi buku-buku ulama-ulama mereka, wataraku, seraya meninggalkan kitab barabim, kitab suci Tuhannya. Ini hadis Darimi nomor 469. Nah, ini yang terjadi sekarang di umat Islam. Umat Islam belajar berbagai macam buku, tapi tidak belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah induk dari segala pengetahuan. Kita boleh kagum kepada ulama. Contoh misalnya, apakah bisa orang seperti Mullah Sadra secerdas dan sehebat itu kalau tidak ada Al-Quran? Jawabannya tidak bisa. Jadi startnya Mullah Sadra dari Al-Quran. Apakah Imam Khomeini bisa sepintar dan sehebat itu kalau tidak ada Al-Quran? Jawabannya tidak bisa. Jadi start Imam Khomeini dari Al-Quran. Jadi selalu dari Al-Quran. Jadi sebab itulah marilah kita selalu mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cantumkan tentang hadis 469 Ad-Darimi tadi dengan ayat 64 pada malam ni, pada kalimat litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Maka apakah Iqra' kita bakar tu cara hakikatnya akan menampakkan kita kepada Imam Mahdi, walaupun cara syariat kita mungkin terkial-kial untuk faham. Boleh pencerahan dan teguran Ustaz? Barakallahu fi afwan semua. Baik Mas Kaisar Bahagia. Jadi dengan demikian kalau kita kita hubungkan ayat ini, ayat 64 yang dibaca tadi Pak Nur, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi. Tentu nanti puncak pelaksanaan ayat ini ketika Imam Mahdi datang. Puncaknya. Tapi kita tidak boleh menunggu itu. Kita tidak boleh menunggu Imam Mahdi datang. Kita sekarang, siapapun, ulama apapun, atau kita pun selama dia pengikut Muhammad, harusnya bertanggung jawab untuk menjelaskan Al-Quran. Tentu tidak sempurna seperti Imam Mahdi nanti. Tapi harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, kata Murtada Mutahari, sama dan orang yang menunggu pagi datang, yaitu matahari terbit, tetapi tidak menyalakan lampu di malam hari. Di malam hari kita harus menyalakan lampu, walaupun lampu yang kita nyalakan tidak seterang matahari. Ingat, walaupun lampu yang kita nyalakan di malam hari tidak seterang matahari, tapi dibutuhkan. Ulangi lagi, walaupun lampu yang kita nyalakan di malam hari tidak seterang matahari, bahkan jauh di bawah terangnya matahari, tapi sangat dibutuhkan di malam hari. Begitu juga, walaupun yang kita terangkan ini tidak sesempurna, tidak seterang matahari pengetahuannya Imam Mahdi, tetapi selama beliau gaib atau tidak ada di tengah-tengah kita secara zahir, maka ini wajib kita lakukan ini.
Itu juga. Maka lahirlah tadi di sini. Maka supaya itu terjadi, jangan sampai buku-buku ulama yang kita ajarkan banyak, tetapi kitab suci ditinggalkan. Kita ulangi lagi, Pak, jangan sampai salah paham. Buku-buku lama juga kita pelajari, tapi jangan sampai hidup kita hanya dikuasai buku lama, sementara kitab suci tidak digunakan. Kan ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah manusia, terutama umat Islam. Umat Islam itu mau mempelajari ilmu apapun, katakanlah mempelajari ilmu nuklir, ya, ilmu fisika nuklir misalnya. Itu kan bertahun-tahun, mulai daripada sekolah dasar, elementary school, terus kemudian belajar lagi pada tingkat SMP. Kalau di Singapura mungkin sudah secondary school, ya. Ada elementary, ada secondary school. Di Indonesia secondary schoolnya 2, ada SMP, ada SMA, kan begitu. Itu SMP, SMA saja 6 tahun, SD 6 tahun, elementary school 6 tahun, berarti sudah 12 tahun. 12 tahun belajar apa? Buku apa itu? Nggak ada buku Al-Quran di sana. Ini pelajari buku-buku pengetahuan, matematik, fisika, dan sebagainya. Terus masuk ke universitas. Di sana belajar fisika, nuklir. Berapa lama? Sampai misalnya 4 tahun. Sudah berapa itu? Sudah 16 tahun. 12 tahun tadi SD, SMA. Sudah 16 tahun. Baru itu apa namanya? Baru sarjana. Setelah itu kemudian masuk master, S2, sarjana kedua. Yaitu tambah 2 tahun lagi. Ya, jadi sudah berapa? Sudah 18 tahun. Tambah doktor nanti lagi 4 tahun. 22 tahun, bayangkan. 22 tahun menghabiskan waktu yang baca buku-buku, tidak pernah baca Al-Quran. Apa nanti yang kita akan di hadapan Allah? Dengan manusia semuanya, tidak salah, tetapi yang salah apabila Al-Quran ditinggalkan. Apa nanti perkataan kita di hadapan Allah? Begitu kita datang di akhirat, ya Allah berikan syafaat kepada saya. Apa kata Allah? Kamu tidak mencintai saya. Saya mencintaimu Tuhan. Apa buktinya? Saya beragama. Tapi membaca kitab suci ku tidak. Tanda orang mencintai aku, kata Tuhan adalah membaca kitab suciku. Kata seorang ulama namanya Ayatullah Bahjat, bahwa tanda orang merindukan kedatangan Imam Mahdi apabila membaca dan mempelajari kitab suci, karena Imam Mahdi itu adalah pasangan kitab suci. Ingat, Imam Mahdi adalah syariqul Quran. Kita sering mengulangi di sini. Kalau kita mengucapkan salam kepada Imam Mahdi adalah Assalamualaikum ya ayyuhal. Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Syarikal Quran. Ada lagi sebelum kita tutup? Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Ustaz, mohon penjelasan dan pandangan yang sebagaimana yang kita juga faham dan kita pelajari bahawa Al-Quran itu merupakan kitab yang memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepada jalan taqwa atau jalan kebenaran. Tapi juga ada, bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz, ada yang sebagian kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk dibacakan kalau ada orang yang sepertinya dimasuki oleh jin ataupun diganggu oleh jin. Nah, kemudian dibacakan ayat Quran, kemudian dia jadi sehat atau baik semula. Bagaimana pandangan Ustaz itu? Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi Mas Kasih, fungsi utama Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Ini begitu kita baca Al-Quran pasti ketemu. Begitu kita membaca Al-Fatihah, langsung kata-kata doa muncul. Ihdina dari kata hadayah, di huda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayahlah, beri petunjuklah kepada kami untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Siapa itu yang berada di atas jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Nikmat kenabian. Seperti dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, makanya langsung Allah jawab di surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudan. Kalau kamu butuh petunjuk, itu yang kamu pelajari adalah Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, untuk bertakwa.
Di tempat lain di surat Al-Baqarah juga dikatakan, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Apa maksudnya Al-Quran? Hudal linnas. Petunjuk, guidance bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda terhadap petunjuk itu. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan-bacaan seperti dikatakan Ustadz Syafi'i? Jadi baca untuk, kalau istilahnya kalau di Indonesia itu pakai ru'yah, ya, di ru'yah, untuk mengeluarkan jin dalam tubuhnya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan seperti ini, ingat, mengeluarkan tanda petik bukan hanya Al-Quran, tapi semua agama ada cara seperti ininya. Di Kristiani biasanya pastor, pendeta datang mengibas-ibaskan salib. Ya, jadi salib, akhirnya kemudian sadar. Di dalam agama Hindu juga ada, di Buddha juga ada. Jadi masing-masing ada. Apa sebabnya? Karena kalau ada orang yang kesurupan itu mengalami gangguan psikologis, dan biasanya orang yang mengalami gangguan psikologis seperti itu sampai kesurupan, dia mengalami semacam discontinue dengan kesadarannya sendiri. Keterputusan dengan kesadarannya sendiri. Ibarat internet mengalami semacam disconnect. Ya, disconnect. Jadi dia disconnect dengan dirinya sendiri, kesadarannya. Nah, ketika dia diganggu dengan apapun juga, suara-suara lain atau kejadian lain, biasanya tiba-tiba sadar. Apakah hanya Al-Quran? Tidak. Di Kristen juga pakai salib, pakai Injil. Bahkan di kampung-kampung di Indonesia, nggak tahu kalau di Singapura dan Malaysia. Kalau di Indonesia, Pak Bu sekalian, itu adalah dulu tidak dibacakan Al-Quran. Sekarang baru ada Al-Quran belakangan ini, baru ada ya. Dulu itu paling tangannya di sini dikasih bawang dipencet, baru dikasih cium di mukanya, atau dikasih di sini sampai sakit. Nah, itu nanti dia sadar. Atau di kakinya, di bawah bagian kakinya dekat belakang pergelangan kaki. Nah, itu dia biasanya setelah itu sadar. Jadi sebetulnya yang penting ada gangguan, ada intervensi dari luar, maka kemudian dia bisa sadar gitu. Jadi tidak harus. Jadi sebetulnya bukan karena Qur'annya, tetapi adanya intervensi yang menyebabkan dia mengalami hal seperti itu. Bagaimana kalau digunakan di sini? Tentu saya tidak mengatakan salah, tetapi bukan itu tujuan utama daripada Al-Quran. Bukan tujuan utama Al-Quran seperti itu. Tujuan utama Al-Quran seperti dikatakan Ustaz Syafi'i tadi adalah sebagai hudan, petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada lagi? Ya, kita di chatroom ya dulu, kita lihat di chatroom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aidin. Ya. Syukur Ustaz. Ya. Sedikit aja Ustaz, pengen mendalami kata yang tadi surah Al-Maidah ayat 3 itu Ustaz ya. Ada kata kamal dan ada kata tamam gitu ya. Menggunakan kata akmal tuh dan ketika menggunakan kata akmal itu pada agama dinakum. Dan pada saat nikmat dia menggunakan tamam, atmam gitu loh. Kalau di tafsir itu kan semua menerjemahkan menyempurnakan ya Ustaz ya. Iya. Ya. Nah, itu perbedaannya apa tuh Ustaz ya? Secara ini kan pilihan diksi ini kan tidak mungkin Allah itu menyamakan sesungguhnya, tapi ada mungkin makna yang harus kita pahami di situ Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian, ini kita sudah bukakan surat 5 ayat 3 ini, surat Al-Maidah ayat 3. Ini Bapak sekalian panjang dari atas ya, ini. Panjang, tapi yang kita bahas cuma ini aja. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, jadi ini terutama nih. Pada hari ini akmaltu, ini yang ditanyakan Ustaz Wahyudin. Karena sini menggunakan kata akmaltu, di sini menggunakan atmamtu. Maknanya hampir sama, tapi ada perbedaannya. Akmaltu ini dari kata sempurna. Dari kata akmaltu ini lahirlah kata insan kamil. Jadi manusia sempurna itu dari sini. Jadi akmaltu itu adalah insan sempurna. Jadi bahwa manusia sempurna itu
adalah juga manusia yang sempurna pada dirinya agama. Jadi kalau kita ingin beragama, beragamalah seperti manusia sempurna, insan kamil. Banyak insan kamil, tapi insan kamil yang kita ketahui adalah yang dijamin oleh Al-Quran, yaitu para nabi, para rasul, dan disebutkan juga dalam surat 33 sebagai ahlul bait nabi, dengan kata-kata innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah, itu menunjukkan dia sempurna. Jadi akmaltu lakum dinakum. Lalu kemudian atmamtu ini menjadi bahasa Indonesia tamat. Tamat itu artinya selesai. Jadi penggunaan kata ini menunjukkan bahwa sudah selesai. Ini adalah masalah Al-Quran sudah selesai sampai di sini, habis, tamat. Nah, kira-kira gitulah. Ya, jadi kalau di sini adalah kesempurnaan. Jadi tamat artinya habis masanya, selesai waktunya. Sedangkan semua isinya sudah mencakup untuk menjadikan manusia menjadi manusia sempurna. Jadi kalau kita ingin belajar menjadi seperti Nabi Muhammad, ingat seperti bukan menjadi Nabi Muhammad ya, menjadi seperti, maksudnya mencontoh-contoh. Kita ingin memuhammadkan diri kita, maka kita menggunakan Al-Quran. Ya. Kita mencontoh mereka, para nabi dan rasul ini. Karena mereka lah adalah manusia sempurna. Nabi Muhammad itu insan kamil. Ya. Keluarga Nabi itu adalah insan kamil. Nabi dan Rasul adalah insan kamil. Jadi ini menunjukkan adalah insan kamil yang menjadi nanti pasangan daripada agama. Karena amalan insan kamil itu yang menjadi agama sebetulnya. Lalu kemudian setelah turunnya ayat ini sempurna. Apa maksudnya cukup sampai di sini. Tamat. Ya. Seperti mana kalau kita di elementary school SD. Ya, kelas 6 itu adalah tamat. Ya, kelas 6 kita tamat namanya. Tamat. Setelah kita pelajari semua buku-buku yang dipelajari di SD, kita ujian, nah itu akmal. Jadi SD tamat 6 tahun, pelajarannya adalah akmal. Itu. Ya atmamtu alaikum ni'mati. Maka dengan demikian sempurnalah baru nikmatku, yaitu nikmat agama. Baru dengan perpaduan antara manusia sempurna dengan selesainya Al-Quran ini, disebut dengan waraditu lakumul Islam adina. Barulah Allah reda dengan Islam. Jadi kalau kita bahas ini, Islam yang diridai Allah sebagai agama di sisinya apa inna dina indallah Islam adalah Islam yang dibawa oleh manusia sempurna dan harus sampai selesai. Kita ikuti manusia sempurna sampai selesai. Tamatnya kita kapan? Tamatnya kita sampai mati. Mati. Kita mengikuti akmalnya manusia sempurna dan kita mempelajari Al-Quran sampai mati. Sebagaimana ditunjukkan pada diri Nabi Muhammad kita sampai mati juga. Jadi pada saat ayat ini turun, hanya beberapa saat kemudian Nabi kita Muhammad SAW wafat. Sekarang kita pergi ke ke chatroom ya. Ada beberapa pertanyaan saya lihat di sini ya. Kita mulai dari yang di atas, Bu Samsah ya. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Ustadzna ya. Kita mulai dari Bu Samsa. Indah dan jelas sekali penyampaian terkait potongan ayat. Dipercaya dan disalahpahami oleh kebanyakan kaum muslim. Saya kira begitu. Jadi, tapi Bu Samsa kita sampaikan dulu bahwa bukan berarti kita tidak boleh pakai hiris Al-Quran, cincin ada hirisnya bagus. Tetapi ingat sebagai pengingat. Ya, jadi kalau kita tulis ayat di di cincin atau di gelang, mungkin ibu-ibu pakai gelang mungkin bagus ditulisin ayat di situ. Cuma memang kalau ada ayatnya bagusnya jangan dipakai untuk mohon maaf ke toilet. Ya nggak boleh ya. Harus simpan dulu. Nah, jadi itu masalahnya kalau ada ayatnya. Jadi ditulis di cincin atau di gelang. Ayat-ayat yang menurut kita penting, terutama yang perlu melogikan berbeda-beda setiap kita. Ingat bahwa sekarang kita ini berbeda-beda. Ada ayat-ayat tertentu yang sudah dijalankan Ibu Samsa. Ada yang belum saya lakukan. Nah, kira-kira gitulah. Nah, bagusnya hiris yang saya pakai atau tulisan yang saya pakai adalah yang saya belum lakukan. Misalnya saya masih malas salat tepat waktu, misalnya gitulah Bu. Saya minta dihiriskan atau dituliskan di gelang saya atau di cincin saya ayat aqimis salata kamu gitu, di duluki syamsi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian dari Ica Amir ya. Apakah yang dimaksud dengan menyembunyikan ayat? Apakah ini berlaku kepada kaum muslim? Apakah tidak menyampaikan ayat tertentu?
Nah, kata menyembunyikan ayat di sini ada dua, menyembunyikan langsung dan menyembunyikan tidak langsung. Menyembunyikan langsung dulu, yaitu sengaja tidak membaca ayat tertentu karena ayat itu menyinggung dirinya, gitu. Misalnya saya kalau baca ayat tertentu, kalau saya baca ayat ini, nanti saya yang pertama terkena, apa kata umat? Oh, ustadznya dulu yang kena, nah kan begitu. Jadi nggak baca. Kenapa? Karena saya tidak mau terkena diri saya. Nah itu dia. Nah, itu namanya sengaja menyembunyikan. Nah, oleh sebab itulah untuk menghindari ini, seperti yang kita lakukan ya, kita baca bersambung. Jadi semua nanti kita baca. Jadi, tidak ada yang kita bisa sembunyikan secara sengaja. Yang kedua adalah secara tidak sengaja. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan secara tidak sengaja? Yaitu Al-Quran tidak dibahas. Seperti misalnya umat Islam sekarang. Hanya bahas hadis, hadis, dan hadis. Nah, kan berarti menyembunyikan Al-Quran secara tidak sengaja. Ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Umat Islam berjalan bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan hadis-hadis itu. Ya. Mohon maaf ya, karena hadis, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan masih ingat dulu di Indonesia, ada ustadz terkenal, belajar sampai ke Arab sana, tetapi mau mempertontonkan di depan video, meminum pipisnya onta. Masih ingat dulu itu, ada kan? Kencing onta. Bayangkan minum kencing onta. Karena ada hadis yang seperti itu. Hadis seperti ini harus dipertanyakan, karena kan buangan itu selain tidak sehat, ini juga bisa najis jatuhnya. Bahkan memang najis. Nah, jadi dengan demikian ini ada yang seperti itu. Apa yang dipakai? Hadis. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudara kita, ada yang kerjanya misalnya mencari cecak untuk dibunuh. Nah, itu hadis yang dipakai. Kerjanya mencari cecak. Karena kalau kita membunuh cecak, katanya masuk surga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, ini namanya menyembunyikan secara tidak langsung atau tidak sengaja karena tidak membahas Al-Quran. Ada juga bukan hadis yang dibaca, tapi yang dibahas adalah buku-buku saya tadi, buku lama. Kapan bahas Al-Quran? Nggak pernah. Nah, itu dia juga menyembunyikan secara tidak langsung. Akhirnya umat seperti sekarang. Ibu Samsa lagi ya. Ini bagus, terima kasih banyak masukannya. Ini untuk ibu-ibu semuanya saya bacakan. Idealnya semakin banyak perenungan tentang ayat-ayat Al-Quran, mestinya umat muslim menjadi umat yang unggul betul sekali. Jadi saya menganggap bahwa membaca Al-Quran itu mentadabburi Al-Quran menyebabkan kita menjadi excellent, menjadi unggul. Jadi Al-Quran itu adalah pelajaran untuk membuat kita excellent dalam peradaban dan ini betul sekali. Dan ini yang terjadi sekarang. Kita sekarang jadi bulan-bulanan di berbagai tempat karena ya keterbatasan kita. Kita tidak bisa menciptakan senjata yang canggih karena kita tidak punya pengetahuan. Kenapa Iran punya senjata yang canggih? Ya karena belajar. Beberapa negara Arab, apakah ada senjata canggihnya? Ada, tapi dibeli dari Amerika. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kalau senjata itu kita dibeli dari Amerika, tahu nggak? Itu bisa dikendalikan dari jarak jauh itu. Ya. Ada diklik-klik sama dia, tiba-tiba nanti pesawatnya tidak bisa jalan. Pesawat tempurnya, gitu. Nah, jadi oleh sebab itulah misalnya pesawatnya F-35 itu kan buatan Amerika, buatan Lockheed Martin. Nah, itu nanti harus pakai GPS. GPS-nya apa? Amerika punya. Nah, begitu nanti dimatikan GPS-nya, kayak mati, buta itu pesawat. Itu kan pesawat itu dikendalikan melalui GPS. Nah, dengan demikian dia akan buta nantinya di angkasa, berbahaya. Jadi dengan demikian satu-satunya cara kita umat Islam harus pintar, belajar, supaya bisa bikin juga senjata yang canggih, bisa bisa punya pesawat-pesawat tempur yang bagus. Karena kata para ahli strategi, yang menyebabkan Anda bisa unggul dalam perundingan kalau Anda kuat. Kalau Anda tidak punya kekuatan, Anda tidak bisa berunding, Anda akan didikte. Kan begitu. Karena Iran punya kemampuan persenjataan, baru kita dengarkan kemarin pidato daripada Ayatullah Ali Khamenei mengatakan bahwa kalau Amerika memang ingin berunding dengan kami, harus setara dan tidak boleh memutlakkan. Dalam perundingan itu adalah kami tidak boleh punya nuklir.
Kalau dari awal sudah mengatakan perundingan ini adalah agar kami tidak punya nuklir, itu bukan perundingan kata Ali Khamenei, tapi itu namanya mendikte. Dan kami tidak akan mau didikte. Kami tidak takluk dengan cara seperti itu. Nah, coba kita lihat. Kenapa dia bisa berkata begitu? Ya karena kuat, ada senjatanya, ada hipersoniknya, ada rudal-rudal hipersoniknya, ada rudal-rudal yang bisa loncat ke atas baru turun lagi ke bumi. Ya. Nah, jadi itu harus ada seperti itu. Jadi negara-negara yang diserang Amerika dan negara Barat itu yang tidak punya senjata. Kalau dia tahu punya senjata nggak berani. Coba, berani nggak dia nyerang Rusia? Nggak berani. Ya. Berani nggak nyerang Cina? Nggak berani. Ya, yang diserang Afghanistan, gitu. Libya, yang diketahui tidak punya kekuatan. Nah, seperti itulah. Jadi oleh sebab itulah saya kira kita setuju dengan Bu Samsa bahwa memang umat Islam harus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh supaya menjadi stepping stone, sebagai batu loncatan untuk unggul dalam segala bidang pengetahuan, bukan hanya dalam bidang teknologi, tapi seluruh bidang pengetahuan. Jadi sebab itulah seperti yang dikatakan Bu Samsa benar, pekerjaan rumah kita adalah bersama-sama untuk menghidupkan Al-Quran di keluarga masing-masing. Betul, setuju sekali. Kalau bisa, Bapak, Ibu, dan perempuan yang sudah mengaji di sini, belajar di sini, sedapat masing-masing ke anak-anaknya. Bacakan aja apa yang kita bacakan, kan sudah ada nih, tinggal Bapak ikuti aja ya, dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Kalau ada nanti hambatannya atau kendalanya, ya nanti tinggal tanyakan di grup ini atau di pengajian ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustaz, saya mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang nanya. Pak Ustaz mau tanya tadi mengenai Imam Mahdi, bagaimana sesungguhnya keberadaan dan kewajiban kita memahami keberadaan Imam Mahdi nantinya? Baik, jadi keberadaan Imam Mahdi sekarang memahaminya gampang kalau kita menggunakan Al-Quran. Yaitu tujuan Allah menceritakan Nabi Isa dalam Al-Quran yang diangkat adalah agar kita bisa memahami kejadian setelah Al-Quran turun. Karena kan Imam Mahdi diangkat setelah Al-Quran sudah tidak turun lagi karena sudah turun. Ya, jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran karena mendahului turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad kita. Nah, sedangkan Imam Mahdi kan beberapa abad kemudian, sekitar 100 tahun baru, kemudian 200 tahun atau 100 tahun lebih setelah Nabi wafat, baru kemudian diangkat. Nah, bagaimana menerima ini? Ya, kita bisa menerimanya dengan menganalogikannya dengan Nabi Isa. Ya, kalau kita tidak menerima Nabi Isa, berarti tidak bisa menerima juga Imam Mahdi. Kalau kita menolak Imam Mahdi, hakikat menolak Nabi Isa juga. Karena Nabi Isa dan Imam Mahdi sama-sama kaki daripada dua nabi putra daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ke bawah, turunannya selesai di Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya keturunan, diangkat. Kemudian Nabi Ismail turunannya ke bawah, selesai di Imam Mahdi. Imam Mahdi belum punya keturunan juga, jadi sama-sama diangkat. Di akhir zaman, dua-duanya akan turun, ya gitu. Jadi dua-duanya Nabi Isa turun, Imam Mahdi juga datang. Jadi seperti itu. Jadi memahaminya seperti itu. Nah, cara memahaminya lain, semua cerita dalam Al-Quran. Contohnya misalnya Zulkarnain. Zulkarnain adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin raja yang berkuasa di timur dan di barat, tetapi dengan cara yang adil dan membela negara-negara lemah. Nah, itu Imam Mahdi nantinya seperti itu. Ya. Jadi semua cerita Al-Quran merujuk kepada Imam Mahdi. Seperti itu. Terus di ayat berapa itu Ustaz bisa kita baca mengenai Imam Mahdi? Di ayat berapa dalam Al-Quran? Itu tadi kita baca tentang Nabi Isa misalnya, kan begitu. Terus kemudian banyak ayat lah. Nanti Ibu ikut saja pengajiannya terus-menerus karena waktu kita sudah hampir 9:30 ini. Itu sering banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata fantaziru. Innamakum minal muntazirin. Nah, artinya apa? Kata-kata fantaziru, tunggulah. Pasti ada yang ditunggu. Apa yang ditunggu kira-kira? Kalau kita disuruh fantaziru, tunggulah, pasti ada yang ditunggu, namanya Al-Muntazar. Makanya Imam Mahdi itu sudah dengan Al-Muntazar, yang ditunggu. Gitu. Makanya gelarannya Imam Mahdi itu adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi pemberi petunjuk yang ditunggu.
Nah, maka Al-Quran mengatakan itu beberapa kali, pantaziru inna ma'akum minal muntazirin. Maka tunggulah, saya pun bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Kalau misalnya Nabi dianggap di situ menunggu pada saat dia hadir, ya tentu kematiannya sudah datang, nggak perlu menunggu lagi. Sementara ini ada di Quran yang berlaku sepanjang masa, berarti Nabi walaupun telah meninggal dunia, tetap dalam posisi menunggu kedatangan keturunan yang terakhir, yaitu Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anda, afwan. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ya afwan, ya amin. Iya, sama-sama. Syukran. Afwan, Pak Burhan. Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Basur. Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Swandi. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran juga atas bantuannya. Syukran Pak Ustadz. Selamat Afwan, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Syukran Ustadz, syukran Bu Ayu. Afwan, Bu Ayu. Pak Rum, yang lain juga saya pamit duluan ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Pak Haji, Ana duluan.